Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin di pertemuan keempat. Sekarang pertemuan kelima, melanjutkan mengenai pajak dan subsidi. Kali ini akan kita bahas mengenai yang subsidi ya. Secara konsep bahwa subsidi merupakan transfer dari pemerintah atau sumbangan dari pemerintah kepada masyarakat, baik masyarakat produsen maupun konsumen, tanpa balas jasa secara langsung ya. Dengan adanya subsidi itu otomatis akan mengurangi harga ya, berpengaruh terhadap harga. Artinya harga ya relatif rendah atau mengalami penurunan ya. Secara matematis, secara model ekonomik, fungsi dari pengaruh subsidi terhadap kurva penawaran terhadap fungsi penawaran itu berarti F US min S gitu ya. Artinya mengurangi, kalau yang pajak kemarin menambah ya. Baik, kita lanjutkan mengenai studi kasus ya, studi kasus mengenai subsidi ya. Perhatikan baik-baik, saya hanya akan memberikan contoh soal dengan cara mendikte ya. Tolong dengarkan, sekali lagi dengarkan dan perhatikan ya. Diberikan atau diinformasikan fungsi dari permintaan, yaitu Q demand sama dengan 24 min 4P ya. Sementara fungsi penawarannya yaitu min 8 plus 4P. Pemerintah memberikan ya subsidi sebesar 4 ya, tarif subsidi dari pemerintah kepada masyarakat produsen dan konsumen itu Rp4 taruhlah. Dari informasi tersebut diminta ya, A, carilah keseimbangan pasar sebelum adanya subsidi ya. A, carilah keseimbangan pasar sebelum subsidi. Kemudian yang B, poin B, berapa keseimbangan pasar ya, atau keseimbangan kuantitas harga dan kuantitas di pasar yang baru setelah dikenakan subsidi ya. Kemudian yang C, berapa bagian subsidi konsumen dan berapa bagian subsidi ke produsen ya. Yang D, berapa total atau berapa pengeluaran pemerintah atas subsidi yang telah diberikan ya. Jadi kita langsung bahas bareng ya biar cepat. Jadi diketahui biasa ya, ini ya berarti yang kemarin pajak, sekarang yang poin subsidi ya. Tadi diketahui Q demand-nya ya, Q demand sama dengan berapa di 24 min 4P ya. Sementara supply, Q supply-nya minus 8 plus 4P. Jadi subsidinya berapa? Subsidi sebesar, kita notasikan S ya, kecil, subsidi S Rp4 lah kalau RP4, kita tulis angka aja. Ditanya atau diminta ya, A, keseimbangan pasar ya, atau keseimbangan harga dan kuantitas sebelum ya. Biasa berarti sebelum subsidi. Yang B, aksen ya, kita notasikan aksen itu keseimbangan pasar sesudah adanya subsidi dari pemerintah. Yang C,
berapa ya bagian ya, atau mendapat bantuan berapa bagian subsidi untuk konsumen, berarti SK ya gitu aja, dan subsidi ke produsen SP gitu aja. Terus yang D, S besar itu artinya berapa pengeluaran pemerintah ya untuk mensubsidi kepada konsumen dan produsen untuk masyarakat, berapa total pengeluarannya ya pemerintah untuk alokasi subsidi ya. Kita jawab dari yang A ya. Ingat seperti biasa bahwa E ya itu Q demand sama dengan QS, lalu diingat-ingat ya. Q demand-nya di berapa? 24 min 4P sama dengan QS-nya minus 8 plus 4P. Kita masukkan ya, 4P plus 4 ke kiri menjadi minus 4P sama dengan minus 8, 24 ke lajur kanan menjadi minus 24. Minus 8P sama dengan minus 32. P sama dengan minus 32 per min 8P sama dengan 84 ya. Sekarang mencari Q-nya ya. Kita katakanlah Q aja langsung, Q atau QS atau dari sini boleh ya, Q 24 min 4P. Q sama dengan 24 min 4 kalikan P nya 4. Q sama dengan 24, 4 kali 4 16 ya. 24 kurangi 16 sama dengan 8 ya. Sehingga ya jadi sehingga keseimbangan pasarnya menjadi E sama dengan P nya 4, Q nya 8, 4,8 ya. Sekarang mencari yang B ya, mencari yang B di sini. Aksen ya, ini bisa aksen ini berarti sesudah pajak. QS sama dengan 24 minus 8 ya, minus 8 plus 4P sama dengan ya, sini aja sama dengan minus 8 plus 4P sama dengan QS ya. Itu artinya 4P P ya berarti ya. P sama dengan QS
minus 8 ke kanan menjadi plus 8. P sama dengan QS plus 8 dibagi 4. P sama dengan berapa? P sama dengan 0. QS berarti 1 ya, 1 QS dibagi 4 sama dengan 1/4, atau boleh kita tulis desimal boleh, pecahan boleh, kita desimalkan aja 0,25 QS plus 8 bagi 4 tuh 2. P ya, kita masuk ke sini. P sama dengan 0,25 QS plus 2. Ingat tadi rumus fungsi pajak itu ya, subsidi. Ini subsidi ya Pak Baca. Subsidi itu F US plus min S. Berarti ini min S. S ini subsidi ya, kecil. Berarti P sama dengan 0,25 US plus 2 min tadi pajak subsidi berapa? Minus 4 ya. P sama dengan 0,25 US plus 2 kurangi 4 sama dengan min 2. Nah, kita masuk ke sini ya. P minus 2 dikelajur kanan ke kiri berarti plus ya. P plus 2 sama dengan 0,25 US. Itu artinya ya 0,25 US sama dengan P plus 2. QS sama dengan P plus 2 per 0,25. US sama dengan, ini P artinya 1 ya, 1 P dibagi 0,25 dibagi 1/4 sama dengan ini berapa? P dibagi 0,2 sama dengan 4 P ya. 2 dibagi 0,25 atau 2 sama dengan 8. Atau ya, atau US sama dengan, sama aja ya, 8 plus 4. Ini fungsi penawarannya setelah subsidi, ini setelah adanya after subsidi ya. Nah, sekarang mencari keseimbangan pasar yang baru atau keseimbangan pasar sesudah dikenai subsidi dari pemerintah. Sama ya, kita bikin persamaan Q demand sama dengan Q US. Q demand nanti tetap ya, tidak berubah, 24 min 4P sama dengan QS nya ini yang baru ya, berarti QS nya 8 plus 4P minus 4P ya, ini plus ke kiri menjadi minus lagi 4P sama dengan 8, 24 ke kiri ke kanan menjadi ini minus 24 minus 8P sama dengan 8 minus 24 sama dengan minus 16 ya.
P sama dengan minus 16 dibagi minus 8. P sama dengan 2. Mencari Q-nya, kita ambil ini boleh, ambil persamaan ini boleh ya. Q, mencari Q. Q sama dengan 24 min 4P. Q sama dengan 24 min 4, P nya ini berapa? 2 ya. Q sama dengan 24, 8 kali 4 kali 2 adalah minus 8. Q sama dengan 6, 24 kurangi 8, 16 ya. 24 min 4P. Minus Q sama dengan 16. Berarti aksennya ya, atau aksen itu notasi dari keseimbangan pasar sesudah dikenai subsidi ya, sama dengan berapa ini? P nya 2,16. Ya, ini udah ya, sementara kita cari SCMC ya, ini dihapus dulu. Berarti ini dulu ya, simpan dulu. Sebelumnya 48 ya. Mencari yang C berarti ya, C SK ya, subsidi, bagian subsidi untuk konsumen itu dinotasikan SK, itu PE ya dikurangi PE aksen ya, artinya subsidi, bagian subsidi untuk konsumen itu PE itu harga sebelum dikenai subsidi dikurangi harga setelah dikenai subsidi ya, sama dengan PE ini berapa sebelum itu 4 ya, sementara PE aksennya berarti mana PE aksen ini ya, ini PE aksen istilahnya, ini PE aksen ya. Ini PE biasa ya. Berarti itu 2 sama dengan 2 ya, Rp2 maksudnya. Sementara SP nya ya, SP sama dengan tadi subsidinya 4 ya, S dikurangi SK ya, sama dengan 4 min 2,
X-nya sama ya, Rp2. Kemudian yang terakhir D-nya itu berapa ya total, artinya berapa pemerintah harus mengalokasikan pengeluaran ya untuk subsidi ke produsen dan konsumen ya, total pengeluarannya. Berarti pakainya S besar S sama dengan subsidi dikalikan QE aksen. QE aksen itu kuantitas ya, jumlah barang dan jasa setelah subsidi ya. Berarti mana Q ini ya, ini boleh dibilang Q aksen. Berarti S nya tadi berapa, 4 dikalikan 6, 16, sehingga S nya 4 kali 16 berarti 64 ya. Ini rupiah, 64 rupiah maksudnya. Demikian pembahasan subsidi kali ini. Ini pada dasarnya sama seperti kita menyelesaikan pajak ya, pengaruh pajak terhadap penawaran ya. Bedanya kalau pajak itu menambah, kalau ini mengurangi ya. Jadi cara hitung-hitungannya sama, gampang. Nah nanti untuk yang lah taruhlah tugas itu kalian nanti buat kurvanya secara keseluruhan, gambar kurvanya ya.